hukum jenggot. Andai kata kita tidak berjenggot, janganlah kita memperolok-oloknya. Sepakat 4 mazhab dari seluruh mazhab manapun tentang bahwa seorang lelaki yang telah tumbuh jenggotnya tidak boleh memotongnya. Dan itu diuraikan oleh Imam San'an dalam kitabnya Al-Lihyah, judulnya jenggot. Dan beliau terangkan di sana bahwa hadis tentang jenggot sifatnya mutawatir. Dan mutawatir adalah istilah ilmiah dalam ilmu hadis, bahwa suatu hadis datang dari banyak jalur yang tidak mungkin lagi untuk ditolak. Dan hadis-hadis tentang jenggot datang beberapa macam. Yang pertama dengan perbuatan Nabi SAW. Beliau jenggotnya sangat lebat. Yang kedua, hadisnya berbentuk al-qawli. Yang pertama bentuk fi'li, perbuatan Nabi. Yang kedua al-qawli, ucapan Nabi, perintah dari Nabi langsung. Di antara hadis Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dalam riwayat Bukhari dan Muslim serta selain kedua mereka, Nabi menyatakan khaliful majus fa'fu syawarib wa'fu luha. Selisihilah oleh kalian kaum majusi, maka bersihkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini adalah nas dari Nabi untuk larangan untuk mengambil jenggot yang telah tumbuh. Andai kata ada seorang tidak memeliharanya atau mencukurnya, maka ini sebuah kekurangan. Tapi yang lebih parah dan yang sedang kita bicarakan adalah memperolok-oloknya. Bahkan sebagian orang menganggap itu simbol, simbol kekotoran, menganggap kotor, atau merasa jijik dengan jenggot. Padahal demi Allah tidak ada yang lebih ganteng, tampan daripada Nabi SAW, dan beliau lebat jenggotnya. Demi Allah tidak ada yang lebih bersih di muka bumi ini daripada Nabi SAW, dan beliau lebat jenggotnya. Demi Allah tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala daripada Nabi, dan beliau lebat jenggotnya, dan beliau melarang kaum lelaki mencukur jenggotnya. Dan keempat-empat khulafa ar-rasyidun berjenggot, 4 mazhab berjenggot, dan seluruh orang-orang yang berjasa untuk Islam sepanjang sejarah Islam dan menaklukkan negara-negara non-Islam, semua mereka berjenggot. Para nabi sebelum Nabi Muhammad juga berjenggot. Tapi sebagian orang menganggap itu simbol kekotoran, sehingga terbalik mindsetnya. Sebagian mereka yang memperolok-olok jenggotnya dicukur habis, tetapi kumisnya dibiarkan panjang. Dan padahal jenggot adalah hukum Islam. Andai kata kita tidak mau melaksanakannya dan melihat ada orang yang melakukannya, maka kita berikan motivasi kepadanya agar dia istiqamah. Kita bersyukur kepada Allah, ada orang yang mau menampakkan syiar Allah di akhir zaman seperti ini, di tengah-tengah manusia yang menganggap itu aneh.